Wanita yang paling barokah adalah yang maharnya sedikit. Itu okay. Waruya lan den riwayatake apa anna Umar apa satemene Sayyidina Umar radhiyallahu an arsala iku ngirimi sinten Sayyidina Umar ila Zainab binti Jahsin maring Sayyidah Zainab binti Jahs, salah satu istri Rasulullah sekaligus sepupu Rasulullah sendiri. Zainab binti Jahs, Zainab putrinya Pak Jahs. Pak Jahs itu suaminya Bu Umaymah. Bu Umaymah itu adik putrinya Sayyid Abdullah. Bon? Jadi Umaymah binti Abdul Muttalib. Lah ini Zainab binti Umaymah. Ada lagi? Oke. Jadi ibunya Sayyidah Zainab itu Sayyidah Umaymah, berarti bibinya Kanjeng Nabi dari arah ayah. Ya sepupu ya istri. Makanya lo nggak apa-apa nikah sama sepupu itu. Ya boleh. Anak paman kita nikahi boleh. Makanya anak paman jangan diboncengin ya nang ya. Nggih. Anak paman, anak bibi jangan kamu boncengkan. Loh ini kan saudara-saudara dari mana? Bukan saudara mahram, nggih. Ya hanya saudara, tapi bukan saudara mahram. Boleh kamu nikahi, ya. Karena kalau boleh kamu nikahi, ya kamu nggak boleh goncengin. Kecuali kalau kamu mau jadi suaminya. Nggih. Niku, bon. Ini nyatanya Sayyidah Zainab binti Jahs adalah sepupu Rasulullah yang diambil istri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu cerita yang akan kita bicarakan ini Sayyidah Zainab sudah menjanda dari Rasulullah. Rasulullah sudah wafat, sudah pada masa pemerintahan Sayyidina Umar bin Khattab. Ini kita teruskan pembacaannya. Bi'atoiha kelawan persembahane napa nggih napa leh. Ya sesembahan, kok sesembahan, persembahan Sayyidah Zainab. Artinya Sayyidina Umar memberikan semacam santunan kepada janda veteran. Loh, Kanjeng Nabi kan veteran. Gitu. Ini maksudnya Sayyidina Umar begitu. Loh, Sayyidina Umar ini ketika memegang pemerintahan sebagai khalifah itu idenya sudah luar biasa. Mulai ada semacam markas tentara. Loh, sudah mulai ada. Markasnya sudah mulai ada administrasi tentang ketentaraan. Termasuk ini juga ya kan memberikan bantuan rutin kepada janda-janda Rasulullah, diambil dibantu oleh Sayyidina Umar. Karena betapapun Rasulullah kan tidak meninggalkan harta toh. Oke. Apa reaksi dari Sayyidah Zainab? Faqalat mongko ngendika sapa Sayyidah Zainab, mahada mau tayi apa to hada utawi hada iku iki. Qalu padha matur sapa sahabat. Jadi dikirimi bingkisan ngoten nggih. Bingkisan ini maksudnya ya sebagai santunan karena janda Rasulullah miskin, nggih. Enggak kok seperti janda presiden kaya. Ini janda Rasulullah ini. Sayyidina Umar sebagai khalifah pemimpin waktu itu memikirkan, luar biasa Sayyidina Umar. Kan saya pernah matur itu Sayyidina Umar itu sampai memikirkan kaum jomblo-jombloan rakyatnya kok. Suatu saat itu bertanya, bagaimana situasinya rakyatku? Lapor Sayyidina Umar, angka jombloan naik drastis. Wah gitu. Kenapa? Mas kawinnya terlalu tinggi. Wah.
Sayyidina Umar ya menyarankan supaya diturunkan maharnya. Diprotes sama seorang wanita. Sayyidina Umar, ittaqillah, yang bener aja loh. Ittaqillah itu yang bener aja. Nggih. Ini hak kami ini mas kawin. Kok Anda menyuruh-nyuruh? Sayyidina Umar, ya iyalah bener kamu bu, mohon maaf saya salah. Sayyidina Umar segagah itu mengakui kesalahannya. Tapi kan itu didorongkan karena memikirkan nasib kaum jombloan yang ndak nikah-nikah gara-gara maharnya terlalu tinggi. Tapi lama-lama kebetulan alhamdulillah banyak orang Persia, orang luar-luar Arab datang ke Arab karena mulai banyak Islam tersebar toh. Wah, ada banyak cewek masuk ke Arab mau dinikahi tanpa mahar. Wah, ruame niku. Wah, alhamdulillah akhirnya yang melonjak ganti angka jomblowati cewek asli Madinah ya. Enggak laku begitu. Sayyidina Umar lagi rapat. Bagaimana situasi jombloan? Aman. Sudah turun drastis. Loh, kok apa maharnya sudah turun? Enggak, karena ada orang asing yang mulai datang dan mau dinikahi tanpa mahar. Sayyidina Umar, oh, alhamdulillah. Tapi mohon maaf Sayyidina Umar, angka jomblowati naik. Penduduk pribumi banyak yang perawan tua. Waduh. Lah kenapa? Lah itu penduduk asli lebih suka nikah sama cewek asing karena tanpa mahar. Akhirnya Sayyidina Umar pidato. Wis mbok delok dhewe perawanmu ora ana sing payu saiki. Iya kan? Ya akhirnya terus kemudian menjadi moderat lah. Apa? Harga mahar menjadi moderat ya masuk akal lah gitu, nggih. Makanya wanita yang paling barokah adalah yang maharnya sedikit. Gitu, nggih. Ngono ya. Nah, tapi ini untuk kaum wanita, bukan untuk kamu. Kamu nyari calon istri, nanya calon mertua, Pak, putri jenengan kula nikah cukup dengan mahar sekian mau? Ya enggak ada yang mau. Nek menawi. Itu saran untuk kaum wanita. Kalau pasang mahar jangan tinggi-tinggi. Tapi kalau kita lelaki siap untuk membayar mahar tinggi begitu. Ngoten nggih. Oh, masuk mriki malih. Jadi itu tadi Sayyidah Zainab dikirimi bingkisan sebagai santunan dari Sayyidina Umar. Tapi ternyata kemudian qalat, oh ini mongko ngendi. Jadi arsalang ngirim hu ing hadza ilaiki maring panjenengan Umaru sinten Sayyidina Umar. Ini bingkisan Sayyidina Umar. Apa jawaban Sayyidah Zainab? Ghafarallahu lahu. Semoga Allah mengampuni dosanya. Loh. Jadi Sayyidah Zainab dikasih bingkisan itu malah ya tidak berkenan. Bagi beliau, bagi Sayyidah Zainab, Sayyidina Umar telah salah. Makanya didoakan ghafarallahu lahu. Semoga Allah mengampuninya. Niku. Summa halat, mongko kari-kari ngudari sinten Sayyidah Zainab sitron ing tutup kana kang ana apa tutup laha iku kagungane Sayyidah Zainab. Faqataat mongko motong-motong sinten Sayyidah Zainab hu ing siter. Wa ja'alat lan dadekake sinten Sayyidah Zainab hu ing siter sororon ing buntelan-buntelan. Wa qasamat lan bagi-bagi sinten Sayyidah Zainab hu ing soror fi ahli baiti ing dalam keluargane Sayyidah Zainab wa rahimi halan sanak keluargane nggih wa aitamiha. Kalau wa rahimiha ini ya berarti keluarga jauh, keluarga keluarga besar. Keluarga besar tidak hanya keluarga inti, keluarga yang lebih besar nggih. Banunya kan baninya nggih. Summa rafaat, waduh mongko kari-kari ngangkat sinten Sayyidah Zainab yadaiha ing asta lorone Sayyidah Zainab. Wa qalat lan donga sinten Sayyidah Zainab, Allahumma duh Gusti la yudrik mugi-mugi mboten menangi ni ing kula atau Umaru apa pawewehe Umar ba'da ami ing dalem sabadane taun kula niki hadza kang iki
Fakanat mongko ana sinten Sayyidah Zainab awwala nisa'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, iku kawitane pira-pira garwane Kanjeng Nabi luhukon apane nyusule bi kelawan Kanjeng Nabi. Masya Allah. Jadi tahun itu Sayyidah Zainab diberi bingkisan oleh Sayyidina Umar atas nama janda Rasulullah. Sayyidina Umar adalah wakil pemerintah waktu itu, memikirkan nasib janda Rasulullah yang miskin. Menerima bingkisan itu terkejut Sayyidah Zainab. Terus kemudian dibagi ke sana kemari. Napa? Bingkisan yang mestinya itu untuk Sayyidah Zainab. Terus kemudian berdoa, semoga tahun depan aku tidak menjumpai ini lagi. Maka kemudian tidak lama beliau meninggal dunia sebagai istri Rasulullah yang pertama kali nyusul Rasulullah. Nah itu berarti itu tadi doanya minta mati gitu loh. Ketimbang hidup nanti dikasih santunan. Nek kula BLT nggih. Loh ini loh mental orang kaya ya Sayyidah Zainab ini meskipun nggak kaya loh ini loh. Ya, tapi kita mungkin punya uang tapi mental kita mental miskin. Nah itu kan. Ini loh Sayyidah Zainab, mental orang kaya ya begini ini. Semoga tahun depan aku bebas dari BLT ya Allah. Orang sing ngaminin nek. Kok malah masih berharap semoga tahun depan mendapat BLT. Berarti kan masih berharap jadi miskin. Nah, itu mental miskin namanya. Nah, iya, jadi hari ini menerima BLT itu dengan air mata bercucuran, ya Allah, semoga tahun depan tidak menerima. Artinya, ya ini mental kaya gitu loh. Kan itu berarti berdoa supaya kaya toh. Lah nggih, tapi orang sing ngamini ket mau Nah itu, nggih. Itulah kisah Sayyidah Zainab binti Jahaz.